Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para siswa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, berjumpa kembali dengan Pak Alim pada pelajaran ke-N1 kelas 4 MI. Kali ini kita masih melanjutkan pelajaran terkait dengan amaliyah Nahdlatul Ulama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hukum kedudukan melafalkan niat khususnya pada ibadah sholat. Nah, niat itu di dalam agama, khususnya dalam pelaksanaan ibadah, itu kedudukannya itu wajib dalam setiap ibadah apapun. Nah, ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya sah dan tidaknya amal itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu adalah apa yang ia niatkan. Adapun hukum melafalkan niatnya khususnya di dalam sholat ini pada saat menjelang takbiratul ihram, menurut kesepakatan para pengikut mazhab Syafi'i dan Hambali, itu adalah hukumnya sunnah. Karena apa? Karena melafalkan niat sebelum takbiratul ihram itu dapat membantu untuk mengingatkan hati, sehingga membuat seseorang lebih khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Nah, apakah Rasulullah memberikan contoh dalam niat? Nah, ada sebuah hadis, meskipun itu bukan dalam konteks ibadah sholat, ya, Rasulullah pernah melafalkan niat. Nah, tetapi di dalam ibadah haji. Hadisnya adalah an Anasin radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, labbaika umratan wa hajjan. Dari Anas radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan labbaika, aku sengaja mengerjakan umrah dan haji. Nah, walaupun tidak dalam sholat, ini bisa dianalogikan, dikiaskan bahwa di dalam ibadah lain pun sebenarnya tidak masalah ketika kita melafalkan niat seperti di dalam sholat. Nah, niat itu di dalam ibadah disyaratkan 4 hal. Pertama, dia harus orang Islam, kemudian tamyiz, berakal sehat, kemudian yang ketiga mengetahui sesuatu yang diniatkan, serta yang keempat tidak ada sesuatu yang merusak niatnya. Nah, untuk yang syarat nomor 3 ini menjadi tolok ukur tentang diwajibkannya niat. Nah, adapun menurut ulama fikih, niat diwajibkan dalam 2 hal. Pertama, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, seperti membedakan orang yang sedang beriktikaf di masjid dengan orang yang sedang istirahat di masjid. Ya, sama-sama di masjid, kalau dia berniat maka dia akan bernilai ibadah iktikaf. Tapi kalau tidak, ya dia hanya istirahat saja di situ. Yang kedua, untuk membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya, membedakan antara sholat zuhur dengan asar misalnya, itu terlihat dari niatnya. Nah, sebagai kesimpulan, jadi fungsi melafalkan niat adalah untuk mengingatkan hati agar lebih siap melaksanakan sholat sehingga dapat mendorong pada kekhusyuan. Karena melafalkan niat sebelum sholat hukumnya sunnah, maka jika dikerjakan dapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Demikian pelajaran untuk hari ini. Untuk tugasnya silakan saya minta ya, kalian untuk melafalkan niat sholat 5 fardu ya. 5 fardu, tidak usah semuanya, misalkan contoh 2 sholat saja ya. Kemudian kirimkan rekamannya ke WA Pak Alim ya. Sekian, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih sebelumnya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.